Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Cerita ini karya Tevika. Pagi ini ia mencoba bersikap biasa-biasa saja. Seakan kemarin tak terjadi apapun, ia menjadi pembohong ulung sekarang. Tapi ia tak peduli, ia harus tetap terlihat baik. Mau itu di depan mertuanya ataupun di depan Niko sekalipun. Intinya ia harus terlihat kuat seperti Reni yang biasa. Melupakan bahwa ia hampir saja mengalami kejadian naas. Selamat pagi sayang. Reni mencoba tersenyum menanggapi sapaan dari mertuanya yang sedang menikmati sarapannya. Pagi bunda. Baru saja hendak duduk, Reni diberikan pertanyaan yang membuat moodnya meluncur bebas ke bawah. Moodnya memang sudah hancur sekarang, bertambah lagi. Niko mana? Ini udah jam 7. Belum bangun bun, udah aku coba tapi dia gak gerak sama sekali. Jadi aku tinggalin, niat kesini sarapan juga buatin sarapan buat Niko. Penjelasan Reni sangat berbanding terbalik. Ia tak membangunkan Niko sama sekali. Ia juga tak pernah berniat walau hanya sekedar membuatkan Niko sarapan. Tapi karena sekarang ia menjadi pembohong ulung, ia harus melakukannya. Ya sudah, gak apa-apa. Niko emang suka banget bangun siang kalau hari Minggu. Katanya ajang pembalasan selama 6 hari bangun pagi. Bunda juga sekalian mau bilang kalau mau keluar hari ini. Sahabat bunda ada yang sakit. Gak apa-apa kan bunda tinggal sebentar? Ada Niko, jangan segan. Reni mengangguk mengiyakan. Toh ia tak apa-apa. Bahkan jika ditinggal sendirian, maka ia akan bebas melakukan apapun pada Niko tanpa ada akting. Jangan lupa bangunin dan buatkan sarapan untuk Niko juga ya. Dia gak suka roti. Dia sukanya nasi goreng kalau buat sarapan. Katanya kalau roti gak bisa ngeganjal perutnya yang hot. Reni sudah tak meragukan lagi. Jika Niko memang over pede, di depan bundanya saja ia bisa bersikap begitu pede. Jangan lupakan over padanya selama ini saat bersamanya. Bunda pergi dulu ya. Pamit Yani dan Reni menyalami mertuanya itu sebelum menutup pintu. Sambil mengembuskan napas kasar, ia melangkah menaiki tangga di mana kamar Niko terletak. Ralat kamar mereka. Bangun. Niko sama sekali tak bergerak. Tubuhnya sudah bergerak tak beraturan. Posisi kepala yang seharusnya di atas sekarang malah terbalik di bagian bawah. Ia tidur atau memperagakan kipas angin. Putar-putar. Bangun Ella. Udah jam 7 nih. Reni mulai menarik selimut yang Niko kenakan. Jangan ganggu bun, aku masih ngantuk banget. Racau Niko dan menutup kepalanya dengan bantal. Sepertinya Reni harus memberikan sedikit pelajaran. Bangun. Satu kali belum ada respon. Ia tak akan menyerah hingga Niko bergerak. Ia mengambil bantal yang Niko gunakan untuk menutupi kepalanya dengan kasar. Percobaan kedua, ia berusaha menarik tangan Niko yang kini menutupi matanya. Niko bangun. Woi. Akhirnya Reni mengeluarkan senjata terakhirnya, yaitu dengan meneriaki Niko tepat di telinganya. Namun respon Niko di luar dugaan Reni. Laki-laki itu sama sekali tak terganggu. Reni mencoba mendekat, bahkan kini ia menilai ranjang mereka. Ia harus memastikan ada apa dengan Niko. Mengapa suara menggelegar seperti itu tak mempan? Nik, lo gak ada kelainan kan? Reni mencoba menyentuh wajah Niko yang memastikan apakah pria itu baik-baik saja atau tidak. Nyatanya, Reni salah mengambil langkah. Seharusnya ia tak membangunkan Niko dengan cara lembut, melainkan dengan menyiramnya dengan segayung air. Berisik banget sih. Niko menarik tangan Reni cepat. Reni bahkan tak siap, terhuyung hingga sekarang posisinya berada di atas tubuh Niko yang memang sejak tadi tidur terlentang. Dek, jantungnya memburu. Ini untuk pertama kalinya ia sedekat ini dengan seorang pria selain papa dan kembarannya. Hingga sepertinya Niko menyadari hal itu. Ia membuka matanya dan menatap lekat mata gelap yang kini juga menatapnya. Ia tak sadar hingga tangannya membelai wajah di depannya.
Nyawanya belum sepenuhnya terkumpul. Manis, adegan apa ini? Brak. Au! Reni meringis saat tubuhnya terhempas ke lantai. Apa-apaan itu? Lo sengaja ya dekat-dekat gue? Turunnya. Dengan cepat ia bangun dan kini sudah berkacak pinggang di depan Reni yang masih meringis meratapi pantatnya yang pagi-pagi sudah mencium lantai. Apakah tak ada tempat yang lebih baik untuk pantatnya cium? Ia sudah tepos, bertambah tepos lah setelah ini. Jangan ngadi-ngadi. Di tengah ringisannya ia membalas ucapan Niko. Lalu berdiri agar bisa berhadapan langsung dengan Niko. Walau tubuhnya hanya sebatas dagu Niko, ia tetap akan bersikap seolah dialah yang berkuasa. Terus apa tadi? Lo dekat-dekat. Terus malah baru di atas tubuh gue lagi. Ih, kamu gini. Kalau gini gue harus mandi kembang 7 rupa biar sentuhan lo itu hilang. Enggak banget ya Allah, dosa apa yang sudah kulakukan hingga bertemu gadis sepertinya? Niko berujar dramatis, bahkan kini memeriksa tubuhnya. Apakah ada yang hilang atau kurang? Ia menyentuh wajahnya, aset paling berharga yang selama ini ia banggakan. Muka gue enggak ketularan buruk rupa kayak lo kan? Wah bunda, anakmu tak tampan lagi karena disentuh si buruk rupa. Mata Reni semakin membulat. Itu artinya Niko menghinanya. Mana ada ia menyentuh wajah Niko, malah Niko yang sejak tadi membalai wajahnya. Dasar, lo benar-benar minta diruqyah apa gimana sih? Jelas-jelas nih ya, tadi tangan lo yang gatal dengan muka gue. Mana menghayati banget lagi. Lo suka sama muka gue? Ngaku aja deh, gue gak akan ngadu ke bunda. Niko berhenti memegangi wajahnya dan menatap Reni tak percaya. Suka lo bilang? Hei, sampai lebaran monyet pun gue gak akan suka sama lo. Ingat ya, kita masih punya taruhan. Gue ingat itu dan selamanya akan gue ingat. Jadi siap-siap aja lo bakalan jadi babu gue. Niko tak terima. Tentu saja, mana mau dibilang suka. Ia tak akan suka pada Reni. Gadis itu bukan tipenya dan sampai kapanpun tak akan menjadi tipenya. Terserah aja sih, gue juga gak pernah berharap. Ingat juga kata-kata gue ini ya. Lo yang akan kalah sama gue. Lihat aja. Reni membalas dengan wajah songong khasnya selama ini. Gak akan pernah. Lo gak akan pernah, gak bisa buat gue suka sama lo. Dengan muka jelek lo itu gak akan bisa buat gue jatuh cinta. Lo gak lihat perempuan yang meluk gue di kantor kemarin? Wajahnya 5 kali lipat lebih cantik dari lo. Jadi jangan sok kecakepan deh. Mundur alon-alon kalau mau buat gue jadi bucinnya lo. Egonya terasa terluka dan sudah dipastikan bahwa Reni tak suka bila ada orang yang berani melukai egonya. Wanita paling tidak suka dibandingkan, apalagi sampai menghinanya sedemikian rupa. Reni tersenyum, sebuah ide cemerlang melintas di otaknya. Ia melangkah maju mendekati tubuh Niko. Oh, jadi lo beneran gak akan suka sama muka jelek ini? Niko menggeleng. Masa sih? Reni terus maju hingga jarak mereka hanya sekitar 15 cm saja. Niko memilih mundur. Reni itu penuh kejutan. Ia harus berhati-hati jika berhadapan dengannya. Kok mundur? Takut? Ingin sekali Reni menyemburkan tawa saat melihat tubuh Niko berangsur-angsur mundur, menghindari dirinya. Katanya pria sejati, tapi baru didekati seperti ini dah mundur. Itu beneran laki kan? Enggak ya, gue cuma gak mau dekat sama lo. Ntar jelek lo nular. Ingin berhenti tapi sudah kepalang tanggung. Reni terus mendekati Niko yang sudah memasang wajah was-was. Gue gak yakin kalau lo jantan pasti gak akan mundur. Ayo dong hadapi gue kalau berani. Tunjukkan kalau lo emang cowok jantan. Gue mau lihat seberapa berani lo sama perempuan. Masa sama gue aja takut? Tubuh gue yang kecil, mungil. Begini masa lo takut? Apa gunanya itu badan gede? Berhasil. Reni berhasil membuat Niko berhenti. Ia menatap Reni penuh permusuhan. Tak ada lagi wajah jenaka seperti tadi. Kini wajahnya berubah serius. Siapa yang sudah menantangnya, maka ia akan meladeni. Tak tahukah Reni bahwa Niko adalah orang yang pantang menolak jika mendapat tantangan.
Nantangin? Oke, gue jabanin, asal jangan menyesal karena udah nantangin gue. Senyum tak bersahabat mulai terpatri. Senyumnya mengerikan, membuat Reni waspada. Ingin menyerah tapi gengsi. Jika menyerah, pasti Niko akan terus mengejeknya. Lebih baik ia tetap mempertahankan ekspresinya. Siapa takut? Masih punya nyali, Dengan cepat Niko membalik posisi mereka. Niko yang sejak tadi berada di dekat tembok, kini membalikkan suasana. Reni yang sekarang berada di tempatnya. Ia mencengkeram bahunya itu kuat. Jangan berani menantang harimau yang lapar, atau kamu akan menjadi santapan baginya. Keadaan berbalik, Niko mendekati tubuh Reni dan gadis itu memilih mundur sebagai penjagaan. Ini tak seperti rencananya. Ia yang ingin Niko bertekuk lutut di hadapannya. Niko yang seharusnya berada di posisinya. Tapi apa? Katanya. Nyatanya kekuatan Niko lebih kuat darinya. Merasakan cengkeraman kuat di bahunya membuat Reni takut. Sekarang siapa yang pucat? Niko menaikkan alisnya sambil terus mendekati Reni yang terus saja mundur. Tubuhnya membeku saat merasakan kini punggungnya telah menyentuh tembok. Ia terkungkung, apalagi Niko meletakkan kedua tangannya di samping kepala Reni yang sekarang tak berani menatap langsung ke wajah Niko itu. Kok sekarang jadi gemeteran? Mana wajah penuh keberanian tadi? Ingin sekali Reni mengumpati Niko yang meremehkannya. Apa daya, ia ketakutan sekarang. Kejadian kemarin juga tiba-tiba melintas begitu saja di pikirannya. Tidak, ia harus kuat. Reni bukan wanita lemah yang akan menangis. Jika diancam, yang menjadi predator adalah Reni, bukan sebaliknya. Dengan sedikit keberanian, Reni mengangkat wajahnya dan berhadapan langsung dengan wajah Niko yang kini hanya berada beberapa senti saja di depannya. Bahkan Reni bisa merasakan bagaimana deru napas Niko yang menyentuh permukaan wajahnya. Niko semakin mendekatkan wajahnya. Melihat itu, Reni menutup matanya dengan kuat. Ia tak akan sanggup untuk melihat kelanjutan dari apa yang akan terjadi setelah ini. Ia tak mau membayangkannya, karena ini sangat menyakitkan. Masih berusaha tenang, namun tubuhnya tak mau diajak bekerja sama. Dia gemeteran, matanya mulai berkaca-kaca. Melihat itu Niko semakin tersenyum senang. Kena kau. Cup. Niko semakin melancarkan aksinya. Ia tak akan membiarkan mangsanya terlepas begitu saja. Sekali-kali ia harus memberikan Reni pelajaran agar wanita itu tahu sedang berhadapan dengan siapa. Niko tak hanya sekedar menempelkan bibirnya saja. Ia dengan berani melihat bibir itu hingga merasa sesuatu yang berbeda. Ada ringisan kecil yang keluar dan jangan lupakan rasa asing yang kini tercecap jelas di mulutnya. Reni menangis. Niko mengangkat wajahnya perlahan, menatap Reni yang sepertinya begitu kacau sekarang. Jangan lupakan tubuhnya yang semakin bergetar hebat, air mata yang semakin deras. Lo kenapa? Niko bertanya. Ia juga ikut panik. Jika tahu seperti ini, maka ia tak akan menyerah. Reni sampai sejauh ini. Mendengar pertanyaan Niko, Reni mengangkat kepalanya, menatap Niko nyalang. Plak. Tamparan keras ia layangkan. Ia tak tahan. Kejadian kemarin belum usai membayanginya, dan sekarang Niko menambahkan rasa bersalahnya. Ia tak menyesalkan jika Niko menciumnya. Ia tak marah jika Niko melakukan hal ini padanya, karena itu memang sudah hak Niko. Namun yang ia sayangkan bukan Niko yang mendapatkan ciuman pertamanya, bukan Niko yang meraih kesucian itu. Ia merasa bersalah, tapi tak tahu harus melampiaskan pada siapa. Maaf, cicitnya sebelum berlalu dari hadapan Niko. Melihat itu Niko hanya menatapnya heran sambil terus mengusap pipinya miris. Kemarin tangan yang gak dihargai, sekarang pipi gue yang dinodai. Miris banget nasib kalian. Setelah mengatakan itu, tak ayal Niko melihat ke arah di mana tubuh Reni menghilang. Ada sesuatu yang salah. Reni tak mungkin bersikap seperti itu jika tak ada yang mengganjal di hatinya. Dengan langkah gontai, Reni menuruni tangga. Ia harus menenangkan dirinya sendiri.
Ia tak boleh seperti ini. Ia tak boleh trauma seperti ini. Dengan cepat ia menuju wastafel yang ada di dapur. Mencuci wajahnya hingga jejak-jejak air mata itu menghilang. Masih mencoba menenangkan dirinya. Ia menuju kulkas untuk meminum segelas air. Selama ini jika tertekan, ia akan melakukan itu dan benar saja, ia sedikit tenang. Baru saja akan membuka kulkas, ia mengernyit saat melihat sebuah not tertempel di pintu kulkas. Bunda boleh minta tolong sama Reni, tolong belanja di tukang sayur depan. Di tukang sayur depan yang akan lewat jam 8 lewat. Uangnya ada di meja. Bunda mohon maaf harus nyuruh Reni, soalnya persediaan sayur menipis. Tolong ya sayang. Reni tersenyum membaca not yang ditinggalkan Yani. Masih zaman ya menitip pesan dengan not seperti ini. Seharusnya Yani mengirimkan pesan saja. Reni meraih uang yang ditinggalkannya. Sepertinya ia harus lebih cepat karena jam sudah menunjukkan pukul 8.30. Ia berjalan menuju pintu utama. Saat mendengar tukang sayur sudah lewat. Tahu gak Jeng? Kemarin saya lihat menantu Bu Yani itu pulang sama cowok. Seorang ibu berbaju daster pink mulai berbicara. Beneran? Pakaiannya aja yang lebar gitu, ternyata suka main cowok gitu ya? Ibu yang lain ikut menimpali. Iya saya juga gak nyangka. Lebih baik putri saya kemana-mana. Walau anak saya gak pakai hijab, tapi gak pernah tuh pulang sama cowok maghrib begitu. Balas ibu berdaster pink tadi. Ia ikut membanggakan putrinya yang bernama Nita itu. Entah siapa yang dimaksud sebagai Nita itu, Reni sama sekali tak tahu. Iya ya, padahal Nita itu sudah mengenal Niko sejak lama. Saya dulu mikirnya Niko yang Kasep itu bakalan nikah sama Nita. Tahu-tahu pulang dari Jogja udah bawa istri. Paling dia main dukun tuh. Muka pas-pasan gitu masa Niko mau sama dia? Cukup. Reni tak tahan lagi mendengar ocehan-ocehan tetangga yang semakin ikut campur. Padahal niatnya hanya ingin membeli sayur. Kini ia urungkan. Ia berbalik, nanti saja ia membeli di supermarket. Tapi sebuah ide terlintas lagi di kepalanya. Entah kenapa hari ini otaknya sedang encer. Sabar Ren, mereka sedang memberinya pahala. Cukup senyum aja. Reni menyemangati dirinya. Selamat pagi ibu-ibu, semoga harinya semakin baik ya setelah gibahin orang. Terima kasih atas transferan pahalanya. Duh, saya bahagia banget. Kalian kok baik banget transfer pahala pada saya. Reni menampilkan senyum mematikan. Mampus kalian. Mereka pikir Reni orang yang lemah dan hanya akan menangis. No, mereka salah duga. Wajah ibu-ibu itu berubah panik dan Reni semakin tersenyum senang. Bersambung. Thank you for watching.